Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3 semester 1. Kali ini kita masih membahas metabolisme. Ya, kalau di sebelumnya Ibu sudah membahas tentang enzim dan respirasi, kali ini Ibu akan membahas tentang fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kita akan bahas dulu yang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah reaksi penyusunan zat organik. Zat organiknya adalah gula dari zat anorganik. Zat anorganiknya adalah CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi singkatnya, pembuatan makanan yang dibantu oleh energi dari cahaya matahari. Nah, ini adalah reaksi sederhananya dari fotosintesis ya. 6CO2 plus 6H2O, kemudian dibantu oleh cahaya matahari. Di sini ada cahaya matahari dan klorofil, tentu saja ya, klorofil yang ada di daun menghasilkan gula, C6H12O6 dan 6 oksigen. Nah, ini adalah reaksi sederhana. Nah, kita akan bahas bahwa reaksi fotosintesis itu tidak sesederhana ini, gitu ya. Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu pada organ daun. Kemudian organ daun itu terdiri dari jaringan-jaringan. Nah, di jaringan manakah fotosintesis itu berlangsung? Yaitu di jaringan palisade dan spons. Ya, ini adalah pelajaran kelas 2. Ya, jadi ada epidermis atas, ada palisade, ada spons, ada epidermis bawah, ada stomata. Ya, ini adalah jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, tempat terjadinya itu adalah di palisade dan jaringan spons. Ya, kemudian stomata itu untuk keluarnya oksigen, ya kan, karena dia menghasilkan oksigen dan masuknya CO2. Kemudian kalau ditanya organel tempat terjadinya di mana? Karena jaringan kan terdiri dari sel-sel ya. Nah, kemudian sel-sel di dalamnya ada sitoplasma, ada inti sel, dan ada organel sel. Nah, organel tempat terjadinya reaksi fotosintesis itu adalah di kloroplas. Ya, ini adalah kloroplas. Kemudian kloroplas itu punya bagian-bagian, ada membran luar dan ada membran dalam. Kemudian sebagian besar membran dalamnya akan berlekuk-lekuk, ya, membentuk tumpukan-tumpukan. Ibaratkan saja bahwa tumpukan itu adalah koin. Satu koinnya itu disebut dengan tilakoid. Kemudian banyak tilakoid, tumpukan tilakoid itu akan menjadi granum. Banyak tumpukan itu disebut sebagai grana, sehingga kita akan menyebutnya adalah grana saja. Kemudian cairan yang ada di kloroplas itu disebutnya adalah stroma. Nah, di grana dan stroma inilah tempat terjadinya reaksi. Nanti ada dua ya reaksi itu. Nah, kita bahas di selanjutnya. Jadi fotosintesis itu ada dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu tempat terjadinya di grana, kemudian reaksi gelap tempat terjadinya di stroma. Ingat lagi ya gambar yang kloroplas tadi. Nah, sekarang kita akan bahas reaksi terang. Nah, reaksi terang, kenapa disebut reaksi terang? Karena reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Nah, cahaya mataharinya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengeksitasi klorofil. Jadi, di dalam klorofil itu terdiri dari elektron-elektron, kemudian elektronnya nanti akan terlepas. Nah, itu disebutnya dengan eksitasi. Nah, pusatnya reaksi atau lepasnya elektron tadi disebut sebagai fotosistem. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian energi cahaya juga dipakai untuk fotolisis atau memecah air. Jadi lisis adalah pecah, kemudian foto itu adalah cahaya. Jadi memecah air ya, fotolisis air. Nah, fotolisis air itu reaksinya kalau air itu adalah H2O, maka dia akan dipecah menjadi oksigen, elektron, dan hidrogen. Ya, jadi kesetaraan reaksi kimianya adalah setengah oksigen, di sini harusnya 2 elektron dan 2 hidrogen. Ya. Nah, apa tujuan dari reaksi terang? Reaksi terang itu nanti dia menyediakan energi bagi reaksi gelap. Nah, nantinya energinya itu berupa apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya.
Nah, di sini ada fotosistem. Tadi saya bahas fotosistem ya, pusat reaksi. Nah, fotosistem itu adalah kumpulan pigmen dan protein pada tilakoid yang berfungsi untuk menghasilkan energi saat eksitasi elektron. Jadi kamu bayangkan ini kayak kepingan-kepingan ini adalah pigmen-pigmen. Ya, itu ada klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid. Dan kemudian di setiap fotosistem ini ada pusat reaksi. Nah, pusat reaksinya itu adalah klorofil A. Nanti dia akan menerima panjang gelombang tertentu. Jadi anggap saja fotosistem itu seperti sistem antena. Jadi dia akan memancarkan panjang gelombang dan panjang gelombang itu nanti harus terpusat pada klorofil A ya, yang nanti akan menerima panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian fotosistem itu ada dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 itu pusat reaksinya adalah panjang gelombangnya 700 sehingga disebutnya adalah P700. Nah, di sini terdapat klorofil A dan karotenoid yang menyerap panjang gelombang 700 nanometer. Sementara kalau pada fotosistem 2 itu adalah P680, berarti adalah klorofil A dan karotenoid yang menyerap panjang gelombang 680 nanometer. Jadi harus 700 dan 680 nanometer panjang gelombangnya. Nah, itu kisarannya adalah pada cahaya merah. Jadi kalau kita dulu belajar fisika ada Meiji Kuhibiniu ya, maka itu pada panjang gelombang yang merah. Oke. Kemudian cahaya matahari itu akan diterima oleh fotosistem. Ini adalah tahapannya ya. Kemudian fotosistem itu nanti di dalamnya akan terjadi perpindahan energi ke pusat reaksi. Artinya di sini ada pemindahan gelombang-gelombang ya, di sini diperlihatkan ya. Nah, itu panjang gelombangnya harus sampai di klorofil A atau di pusat fotosistemnya itu harus 700 atau 680. Nah, kemudian baru kalau sudah sampai pusat reaksinya baru terjadi eksitasi elektron. Ya, eksitasi elektron ini berarti akan menyebabkan elektronnya bergerak sehingga ada aliran elektron atau fosforilasi sebutannya ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang aliran elektron atau fosforilasi. Ada dua macam aliran elektron atau fosforilasi, yaitu siklik dan non-siklik. Nah, kalau yang siklik, aliran elektron dari P700 kembali ke P700. Artinya elektronnya kembali ke tempat itu juga. Nah, di sini dia akan menghasilkan ATP, ya, energinya berupa ATP, kemudian biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Sementara kalau yang dia non-siklik, yaitu aliran elektronnya tidak kembali. Jadi dari P680 ke P700, dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Nah, di sini dia menghasilkan ATP dan NADPH2 terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, kita akan membahas fosforilasi yang siklik. Nah, fosforilasi siklik tadi pengertiannya adalah elektron dari P700 kembali ke P700. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Jadi kalau ada cahaya matahari, nah cahaya matahari itu dia akan mengenai fotosistem. Nah, dia pertama akan mengenai pigmen-pigmennya, kemudian dia akan seperti antena yang memantulkan gelombang cahaya sampai ke pusat reaksinya P700. Kemudian elektronnya tereksitasi, melompat, kemudian dia akan diterima oleh penerima-penerima elektron. Ya, nah penerima-penerima elektronnya itu ini adalah akseptor primer, penerima utama, kemudian elektronnya diterima oleh ferredoksin, kemudian elektronnya melompat lagi diterima oleh plastoquinon, melompat lagi diterima oleh sitokrom, melompat lagi diterima oleh plastosianin dan kembali ke P700. Ya, dalam perjalanannya di sitokrom maka dia akan menghasilkan ATP. Jadi pada saat elektronnya melompat, dia menghasilkan ATP. Ya, seperti itu ya.
Kemudian yang fosforilasi siklik. Nah, pada fosforilasi siklik ini, ya energi cahaya dia akan mengenai fotosistem 2, gelombangnya itu akan memantul sampai kepada pusat reaksinya fotosistem 2 yaitu P680, kemudian elektronnya akan melompat diterima oleh akseptor primer, kemudian diterima oleh plastoquinon, kemudian diterima oleh sitokrom, elektronnya melompat lagi diterima oleh plastosianin sampai dia diterima oleh P700 atau di fotosistem 1. Nah, kemudian elektronnya dia akan melompat lagi ya, kemudian diterima oleh penerima akseptor primer, elektron melompat kembali diterima oleh ferredoksin, kemudian penerima elektron terakhir itu adalah NADP+. Nah, NADP+ itu akan menerima elektron dan dia nanti akan sempurna atau menjadi NADPH2. Nah, permasalahannya dari mana H-nya itu? Nah, H-nya itu asalnya kembali lagi ke sini ya. Jadi selain energi cahaya matahari digunakan untuk mengeksitasi elektron pada pusat reaksi, energi cahaya juga digunakan untuk fotolisis air. Ingat ya di bahasan pertama tadi, jadi air atau H2O itu akan dipecah menjadi setengah oksigen, 2 elektron dan 2H+. Nah, 2H+-nya itu akan digunakan untuk nih 2H+ yang ini akan digunakan untuk membentuk NADPH2. Nah, kemudian elektron dari hasil fotolisis tadi akan digunakan untuk menyuplai atau menyumbang elektron yang hilang di P680. Sehingga apa? Sehingga reaksi fosforilasi siklik ini akan terus berjalan sehingga ATP dan juga NADPH2 itu akan terus dihasilkan. Sementara oksigen itu tidak digunakan tetapi akan dikeluarkan lewat stomata. Nah, ini ya catatannya, dikasih catatan urutan-urutannya supaya kalian tidak lupa. Ya, penerimaan elektron menghasilkan ATP ya, pelompatan elektronnya atau eksitasi elektronnya, kemudian penerima elektron terakhir adalah NADP+ menjadi NADPH. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara fosforilasi siklik dan non-siklik. Nah, perbedaannya adalah di fotosistem. Kalau siklik hanya pakai satu fotosistem, yaitu fotosistem 1, sementara non-siklik pakai dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kemudian pergerakan elektronnya. Nah, kalau di siklik, pergerakan elektron itu dia akan kembali dari fotosistem 1 kembali ke fotosistem 1. Sementara kalau di non-siklik, dia pergerakan elektronnya dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 atau dari P680 ke P700. Kemudian yang siklik ya, hasilnya itu hanya menghasilkan ATP, sementara non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. Ya, kemudian terjadi pada tumbuhan tingkat rendah kalau yang siklik, tingkat tinggi pada yang non-siklik. Nah, tingkat tinggi itu adalah tumbuhan yang kita lihat sehari-hari. Kalau pada yang siklik, nah ini tumbuhan tingkat rendah ini contohnya pada alga ataupun organisme bersel satu yang mempunyai klorofil. Oke, lanjutan dari reaksi terang adalah reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini disebut sebagai siklus Kelvin. Nah, mengapa disebut dengan reaksi gelap? Karena dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Kemudian, kenapa disebut dengan siklus Kelvin? Karena yang menemukannya adalah Malvin Ellis Kelvin. Nah, siklus artinya dia akan terus berulang, ya. Kemudian, reaksi gelap ini dia menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Jadi dia tidak menggunakan energi cahaya tetapi menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Sementara dia juga membutuhkan CO2. Nah, nantinya CO2 ini akan digunakan untuk membentuk glukosa karena tujuan akhir dari fotosintesis adalah membentuk gula atau bahan organik. Nah, ada 3 tahapan dari reaksi gelap atau siklus Kelvin. Yang pertama adalah fiksasi atau pengikatan CO2, yang kedua adalah reduksi,
Kemudian yang ketiga adalah sintesis atau regenerasi atau resintesis. Oke, sekarang kita akan membahas 3 tahapan dari reaksi gelap atau siklus Kelvin tersebut ya. Jadi di sini yang kamu harus perhatikan adalah Ibu akan membahas dulu mengenai satu siklusnya dulu ya. Jadi kamu abaikan jumlah atau nomor yang ada di sini. Ya, di sini kalau satu CO2 dia akan diikat oleh RuBP. Nah, RuBP itu adalah senyawa dengan 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CO2 ada 1 karbon sehingga ada 6 karbon bersatu. Nah, mereka ini bereaksi atau bersatu dibantu oleh enzim namanya Rubisco. Nah, seharusnya kan dari 5 ditambah 1 kan 6 ya. Memang di sini terjadi penyatuan menjadi 6 karbon. Tetapi karbon ini dia tidak stabil sehingga dia nanti akan terpecah menjadi 3 ya, sehingga ada 2 molekul dari fosfogliserat. Ya, namanya adalah 3 fosfogliserat, itu adalah nama senyawanya, kemudian dia ada 2 molekul. Oke, paham sampai di sini ya. Nah, proses pengikatan CO2 oleh RuBP menjadi 3 fosfogliserat sebanyak 2 molekul. Nah, itu disebut sebagai fiksasi atau pengikatan karbon. Kemudian yang kedua adalah reduksi, yaitu 3 fosfogliserat nanti akan bereaksi dengan ATP. Nah, jadi si ATP-nya itu nanti akan memberikan 1 P-nya ke 3 fosfogliserat sehingga senyawanya akan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat atau bifosfogliserat. Ya, P-nya 1 jadi 2. Masih dengan senyawa dengan 3 karbon hanya ketambahan 1 P ya. Nah, ini masih 2 molekul ya, 2 molekul senyawa 1,3 difosfogliserat. Kemudian nanti dia akan bereaksi dengan NADPH. Dia akan ngasih H-nya. 2 H-nya akan dikasih ke 1,3 difosfogliserat sehingga dia akan menjadi fosfogliserat aldehid. Ya, karena di sini dalam bahasa Inggris menjadi G3P. Kalau di bahasa Indonesia kan itu lebih enak menjadi PGAL. Jadi fosfogliseral aldehid. Ya, kalau di sini kan gliseraldehid 3 fosfat. Ya, jadi kita pakai bahasa Indonesianya saja yaitu PGAL. Ya, fosfogliseral aldehid. Oke. Nah, proses pengubahan 3 fosfogliserat menjadi fosfogliserat aldehid itu disebut dengan reduksi. Reduksi itu artinya pengurangan, jadi mengurangi P dari ATP dan mengurangi H dari NADPH. Nah, ATP dan NADPH itu dihasilkan dari reaksi terang. Ingat ya. Jadi kalau ditanya ATP dan NADPH2 pada siklus Kelvin dipakai di tahap apa? Berarti di tahap reduksi. Oke, selanjutnya ya, setelah terbentuk ini masih 2 molekul atau 2 senyawa PGAL ya, 2 senyawa PGAL. Nah, 2 senyawa PGAL ini artinya kan ada 6 karbon. Ya. Nah, 6 karbon itu akan dibagi lagi. 5 karbonnya itu untuk regenerasi untuk membentuk RuBP kembali ya dengan bantuan ATP juga. Kemudian yang 1 karbon tersisa masih nganggur nih di sini. 1 karbon tersisa nganggur. Sehingga kalau 1 siklus Kelvin itu hanya mampu menghasilkan 1 karbon saja. Sementara tujuan fotosintesis kan membentuk glukosa. Nah, glukosa itu membutuhkan C-nya 6. Sehingga harus terjadi 6 kali siklus. Ya, semoga kalian paham. Kalau nggak paham nanti tolong ditanyakan. Ya, nah ini gambarannya kalau dia 3 siklus. Nah, sekarang Ibu langsung jelaskan saja kalau dia 6 siklus ya. Nah, kalau 6 siklus berarti di sini ada 6 CO2 yang masuk. Ya, 6 CO2 yang masuk, kemudian bereaksi berarti harus ada 6 RuBP. Ingat kalau
satu CO2 yang masuk bereaksi dengan 1 BP kan menghasilkan 2 senyawa fosfogliserat. Berarti kalau ada 6 CO2 bereaksi dengan 6 RuBP, maka dia akan menghasilkan 12. 12 ya. Di sini coba Ibu tuliskan, bisa nggak di sini? 12. Ya, jelek banget tulisannya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi 12 fosfogliserat. Kemudian ya. Nah, di sini si 12 fosfogliserat tadi akan bereaksi dengan ATP. Maka dia juga akan menjadi 12 1,3 di fosfogliserat. Bereaksi lagi 1,3 di fosfogliserat dengan NADPH menjadi 12 PgAl. Ya. Nah, 12 PgAl nih. Oke, paham ya? Nah, kemudian si PgAl tadi 12 PgAl itu dia akan berarti dibagi juga ya. 10 PgAl-nya itu untuk membentuk 6 RuBP yang terpakai tadi. Kemudian 2 PgAl berarti cukup ya 6 karbon untuk membentuk 1 molekul glukosa. Sehingga untuk memenuhi 1 molekul glukosa harus terjadi 6 kali siklus karbon. Oke ya, coba kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini berarti reaksinya adalah 6 CO2 plus 6 H2O menghasilkan 1 molekul glukosa C6H12O6 plus 6 oksigen. Oke, paham sampai di sini? Semoga kalian gak bingung. Karena sekarang kita akan membahas mengenai kemosintesis. Nah, kemosintesis ini adalah penyusunan senyawa organik atau gula dengan bantuan energi dari reaksi-reaksi kimia. Ya, bahan dasarnya tetap saja dia adalah senyawa organik. Nah, reaksi-reaksi kimianya itu biasanya ini terjadi pada bakteri kemoautotrof. Kemo itu kimia, autotrof itu artinya dapat membuat makanan sendiri. Nah, bakteri-bakteri yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya adalah bakteri besi. Ya, di sini Bu contohkan satu, yaitu bakteri Cladotrix, kemudian bakteri nitrit, salah satu jenisnya adalah Nitrosomonas, bakteri nitrat, ya, salah satu jenisnya nitrobakter, kemudian bakteri sulfur atau bakteri belerang, ya, salah satu jenisnya adalah Thiobacillus. Nah, di sini Ibu akan kasih reaksi dari bakteri sulfur, bagaimana dia bisa menghasilkan senyawa organik atau gulanya. Nah, pertama-tama si bakteri ini, karena dia bakteri sulfur, berarti di dalam tubuhnya ada H2S atau sulfurnya. Nah, kemudian dia akan bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan air 2H2O plus 2S plus energi. Nah, energi ini, ya, energi inilah yang nanti akan dipakai, ya, energi inilah nanti yang akan dipakai untuk membentuk glukosa. Kalian perhatikan di sini. Ya, kalian perhatikan di sini CO2 bereaksi dengan H2S dengan bantuan energi, maka dia akan menghasilkan CH2O. Nah, CH2O ini adalah bahan dasar dari glukosa. Ingat glukosa tadi kan C6H12O6. Jadi kalau satu kali reaksi berarti hanya menghasilkan CH2O. Berarti untuk menghasilkan C6H12O6, berarti ini harus berjalan 6 kali reaksi. Ya, jadi sama seperti pada fotosintesis tadi, untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus terjadi 6 kali siklus. Kalau di sini untuk terjadi molekul glukosa dia harus berjalan 6 kali reaksi. Sampai di sini semoga kalian paham. Oke. Ya, materi kita cukup sampai di sini. Semoga kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.